Kan novelnya kan terdapat dari 38 kisah inspiratif ya. Nah, bagaimana pemilihan kisah-kisah itu yang akan dimasukkan ke dalam film? Ke sebagian besar dari kalau baca bukunya itu isinya adalah adegan-adegan kami berdua yang lucu-lucu banget pas pacaran gitu ya. Jadi sebagian besar memang dari buku itu dan dijahit jadi satu dan disatukan dengan cerita story filmnya. Jadi Mbak Kalis terlibat juga nggak dalam pemilihan para artis gitu? Iya, karena intens banget sih malahan kayak pas Mas Bagus Bramanti penulisnya lagi nulis dan mereka kami selalu terlibat di setiap sesinya. Iya. Elang ini kan jadi debut pertama sebagai pemeran utama gitu. Ada persiapan khusus nggak sih dibanding dengan proyek sebelumnya? Hampir sama sih, mungkin ya tiap karakter punya kerumitan yang beda-beda gitu. Dan sama lagi di sini juga untungnya dapat teman-teman jajaran cash yang bantu saya juga buat semakin solid buat jadi Mas Agus gitu. Ketambah juga saya juga ditemenin sama Mas Agus sama Mbak Kalis juga. Feby dan Elang Iya, saya sempat baca novelnya. Feby dan Elang gimana cara menjalin chemistry antara kalian biar Apa ya? Ya udah kita ngobrol sih, maksudnya ngobrol ya di lokasi syuting ya banyak ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Main keluar juga kita. Iya betul, saya nggak sulit, maksudnya biarpun Elang orangnya emang pendiam, maksudnya nggak beneran Elang tuh cool gitu loh kayak ya gitu. Orangnya nggak, maksudnya bukannya yang banyol, yang suka, yang ekstrovert, yang kayak halo semuanya. Elang tuh nggak kayak gitu, cuma tapi dia suka ngobrol, jadinya buat nyambung ngobrol banyak tuh nggak sulit gitu. Dan di lokasi syuting juga kita kan banyak reading, terus ada proses-proses sebelumnya kayak pendalaman karakter, jadi ya menurut aku itu ya insya Allah cukup sih untuk kita menjadi Mbak Kalis dan Mas Agus. Dan kita pas ngintip hasilnya kayak kok bisa ya? Seneng banget ya. Iya. tapi berarti Bahkan kayaknya dia lebih Agus Mulyadi dibanding Agus. Oh gitu. tapi berarti kan case-nya Sempet ini nggak sih pas ngeliat Mas Elang sama Kak Feby itu sempet canggung atau gimana? Berarti mungkin bisa boleh ceritain. Enggak, justru saya seneng banget ketika saya tuh tahu Elang lewat tunnel, tau nggak yang film dan saya tuh tahu Elang dari tunnel, tapi kemudian tadinya belum tahu kalau itu Elang gitu. Ya tahu karena nonton seriesnya, kemudian ketika dipilih Elang itu saya merasa Elang orang Bantul gitu, wajahnya sangat Jawa gitu. Ketika lihat kan agak mirip gitu. Saya merasa ketika pertama kali saya kemudian, karena di situ kan saya diminta satu scene gitu di satu scene itu saya kemudian beradu peran sama Elang dan saya merasa Elang sangat bisa menjadi Agus Mulyadi dalam kisah ini. Elang sama Feby gimana sih ngobrolnya dengan Mbak Kalis dan Mas Agus untuk bisa akhirnya film jiwanya gitu, itu komedi ya, kan kalau mereka emang naturally emang ini ya lucu. Kan sebelum proses film ini kita sempat ada kayak video Zoom meeting gitu. Zoom meeting berkali-kali. Iya, Zoom meeting. Terus habis itu kayak berkali-kali ketemu dan maksudnya interaksi yang dilakukan sama Mas Agus sama Mbak Kalis yang kita serap gitu loh, yang kayak Bertemu yang di luar proses syuting. betul. Jadi kayak main bareng. Betul. Jadi kayak aku ngeliatnya bener-bener natural, kayak saling isi dan saling tambahnya mereka tuh bener-bener kayak oh gini ya interaksi mereka. Beberapa kali juga ketika Mas Agus sama Mbak Kalis di lokasi itu juga langsung nanya, Iya, Mas betul. gimana sih biar aku punya pola pikir yang sama Mas Agus gitu. Mas Agus tuh kalau misalkan baca buku akan seperti apa gitu, itu aku selalu nanya juga. Elang sangat rajin bertanya ketika pas ada kesempatan saya disuruh ke tempat syuting. Elang selalu menyempatkan waktu ketika dia tidak tik itu dia bertanya, Mas kalau nek awakmu guyu piye, nek awakmu maca buku piye, kalau awakmu lagi marah gimana, bahkan sampai bertanya kosakata yang sering keluar dari mulutmu seperti apa. Jadi dia orang yang sangat sering bertanya, bahkan terlalu kebanyakan bertanya. Rajin sekali. Feby kan cast juga banyak kan yang dari Jawa ya. Feby sendiri yang kita tahu nggak
nggak fasih bahasa Jawa nih awalnya. Tapi ini nggak sih kalau ngobrol-ngobrol gitu ada roaming nggak sih Feby sebagai non Jawa sendiri? Iya makanya aku selalu nanya Elang apa jangan ngomong jangan ngomong yang terlalu susah, aku nggak ngerti. Tapi setelah syuting 1 bulan kayak kamu akhirnya udah lumayan fasih lumayan. Maksudnya aku berusaha blend in juga, maksudnya ya kayak teman aku Devina juga walaupun emang dari Surabaya tapi banyak kosakata yang mirip. Jadi kadang mereka berdua ngomong bahasa Jawa kayak aku berusaha menyerap dan ikut berusaha berbahasa Jawa juga biar pas pengadeganan aku nggak kayak kaku dan baru pertama kali dialog bahasa Jawa gitu. Jadi sebisa mungkin walaupun aku masih banyak yang roaming tapi aku berusaha kalau misalnya lagi syuting maksudnya di lokasi syuting lagi ngomong sama Elang, aku tuh berusaha kayak berbahasa Jawa dan memasukkan unsur bahasa Jawa gitu loh. Jadi ke bawah nggak sih setelah syutingnya malah? Enggak sih. Untungnya pas karena abis pulang kan pulangnya langsung ke Jakarta, jadi udah ketemu teman-teman di Jakarta udah hilang lagi. Kebetulan pas di Jogja juga kalau misalnya lagi jalan-jalan kadang kan misalnya pas break ya jalan-jalan bareng sama Elang, sama Devina dan lain-lain. Ya misalnya ya ketemu sama orang-orang Jogja, ya aku berusaha ngomong pakai bahasa Jogja. Sempet culture shock atau gimana nggak? Enggak sih Mbak, kayaknya nggak gitu-gitu banget kali ya. Sudah sangat Jawa ya. Cocok jadi warga Condong Catur lah. Feby, pengalaman syuting yang paling berkesan bagi kalian berdua apa sih selama proyek ini? Ayo, Apa ya? dari awal proses sampai akhir scene terakhir pun semuanya menarik gitu, bahkan karena kompleksitasnya juga menarik banget gitu. Terus, aku juga sempat nanya sama Mas Agus sama Mbak Kalis, Mbak ini waktu ini adegannya seperti ini nggak sih waktu dulu Mas Agus sama Mbak Kalis? Ya emang kayak gitu adegannya. Karena bener-bener absurd Apakah juga kayak absurdan itu ada di dunia nggak nyata sih? memang iya. Udah, Kayak apa sih? Adegan yang apa sih? nanti nonton aja di film. Ya kayak di trailer. Di trailernya belum ada tadi. Tadi belum ada. Terus aku juga Tapi maksudnya banyak juga kayak adegan selain lucu tapi ada juga drama-dramanya bagus banget. Ya udah, enggak kayak aku enggak kaget gitu. Enggak maksudnya karena yang kayak tadi dibilang sama Mas Dehan, karena Mbak Kalis sangat dekat dengan hak-hak perempuan, maksudnya dia selalu di sosial medianya selalu sangat loud lah tentang hak-hak perempuan, tentang ya keberadaan perempuan. Jadi ada juga permasalahan tentang perempuan yang juga diangkat. Jadi dramanya juga cukup menarik sih di film ini. Ada beberapa adegan yang menurut aku kayak cukup berat. Jadi kayak cuma ketawa doang. Kesulitannya apa sih? Kesulitan peran masing-masing. Kesulitannya salah satu kesulitannya tuh buat jadi bahasa ya. Kalau aku sih dari segi bahasa karena aku bukan orang Jawa. 2 ya untuk komedi situasi tuh nggak segampang, maksudnya kayak ada saat lucu gitu. Tapi gimana caranya bikin situasi ini jadi lucu, itu menurut aku sulit untuk aku ya, karena maksudnya aku basicnya bukan dari komedi. Terus 3, ada beberapa drama di film ini yang cukup lumayan menguras emosi sih. Elang gimana? sama sih, aku juga karena aku juga nggak ada background komedi sebenarnya gitu. Yang paling rumit itu adalah nyatuin komedinya gitu. Cuman karena untungnya juga teman-teman yang lain banyak yang berbackground komedi, Mas Yusril, Mas Ben. Jadi kita sangat kebantu juga gitu ya. Kita kalau misalkan lagi sebelum tag gitu, Mas, aku enaknya responku akan seperti apa ya yang enak dilihat gitu. Selalu tanya. Feb, tapi ada ini nggak sih, ada yang relate gak sih cerita di film ini sama kehidupan asli kamu? Tentang perjuangan cinta sih, maksudnya kayak yang tadi Mbak Kalis bilang, biasanya kan kalau perempuan tuh banyak overthinkingnya, terus laki-laki tuh cenderung, ya biasa kalau perempuan kan pakai hati, laki-laki cenderung pakai logika kayak
menurut gue biasa-biasa aja, aman-aman aja, udah kita jalan aja terus. Sementara perempuan enggak tunggu dong, kalau kayak gini gimana, kalau ini gimana, kalau itu gimana, kalau A gimana, B gimana. Nah itu yang cukup relate dan banyak dialami juga sama remaja. Kamu dibilang lucu sama sutradaranya itu gimana? Padahal tadi kamu bilang kayaknya kamu sebenarnya nggak susah untuk lucu. Oh. Itu gimana maksudnya Pak? Alhamdulillah sih, cuman mungkin karena waktu di set udah kebantu sama mungkin setnya juga, properti, terus dari teman-teman cast yang lain juga, jadi banyak ensemble ini ngebantu saya juga mungkin, sangat membantu. Oke, satu pertanyaan.